siswa Pagar Nusa keluar dari organisasi Pagar Nusa sebelum wisuda, sakral harus dirampas. Kalau tidak terima, terus sampean mau ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel YouTube-nya Raden Panjalu. Semoga diberikan kesehatan semua. Dalam kesempatan malam hari ini saya kedatangan dua orang tamu. Yang pertama namanya siapa, Kang? Kang Andi Guntoro. Yang kedua Andi Kurniawan. Andi Kurniawan. Nah, tamu istimewa dari desa sebelah tapi masih satu kecamatan ya guys. Ya. Nah, jadi mereka ini kesini katanya ada kontra, dalam arti kata mengenai keorganisasian yang harus dibahas katanya. Dikira saya udah pengetahuannya tinggi mungkin. Nggak tahu juga. Bisa jawab apa enggak, katanya mau bertanya, makanya ini kita jadikan momen supaya kita bisa bertukar pengalaman bersama-sama di sini. Yang jelas konten ini bukan untuk ajang kesombongan ataupun sok pinter sendiri, yang jelas untuk belajar bersama. Benar. Sekarang saya persilahkan untuk kedua Kang Andi sama Kang Guntoro untuk ada yang mau disampaikan apa gimana? Silakan Andi, apa yang mau disampaikan? Jadi gini Mas, saya mau tanya. Kan biasanya itu kan ada yang namanya istilah protolan. Di setiap organisasi pasti ada. Sekarang yang saya tanyakan itu, seandainya siswa atau yang berlatih itu keluar dari organisasi, terus itu kok dipukuli keroyok lah, atau sambung keliling, dan itu setelah keluar itu sakral harus dikembalikan. Itu menurut sampean itu gimana? Bahas siswanya dulu apa kalau ada warga yang keluar, apa siswa protolan? Siswa protolan dulu. Protolan. Masalahnya itu kan sering kayak gitu. Ada pertanyaan lagi setelah itu? Belum ada Mas. Itu dulu. Kita dulu dijawab dulu ya. Ya. Jadi kalau menurut saya gini, Lur. Jadi kalau menurut saya kalau ada siswa protolan terus dipukulin, katanya wajib. Dengar-dengar isunya seperti itu. Dipukulin, sakralnya dirampas, katanya dalam hal tersebut, tindakan tersebut katanya dikarenakan siswa tersebut sudah mencuri ataupun nyolong ilmune Pagar Nusa. Wis nyolong ilmune Pagar Nusa, jadi di situ harus dipukuli untuk mempertanggungjawabkan. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut wajib? Menurut saya pribadi itu tidak wajib. Karena apa? Karena negara Indonesia ini adalah negara demokrasi ataupun negara hukum. Tidak boleh kita semena-mena. Di organisasi ada suatu peraturan yang salah, harus dikenakan sanksi sesuai dari kesalahannya tersebut. Tapi cuman kalau mukulin, ya, menghajar, itu bukan termasuk sanksi yang tepat menurut saya. Ya itu termasuk sanksi, tapi bukan sanksi yang tepat. Karena apa? Karena kita bisa bisa jadi terkena jeratan pasal hukum, gitu ya Kang. Jadi istilahnya ini perlu kita ketahui bersama. Kalau dipukuli itu iya kalau keluarganya terima, betul apa enggak? Betul. Kalau tidak terima, terus sampean mau ngomong apa? Sedangkan dalam hukum
tidak ada yang membenarkan suatu kekerasan dalam bentuk apapun. Itu. Jadi pertanyaannya, apakah wajib dipukuli? Menurut saya pribadi itu tidak wajib, bahkan itu tidak benar menurut saya. Jadi gimana caranya tindakan kita kalau siswa keluar? Biarkan saja. Karena apa? Itu adalah hak asasi manusia. Setiap manusia itu dilindungi hukum. Jadi mereka mempunyai hak untuk memilih dia mau ikut apa, mau bertindak seperti apa. Mau bertindak salah ataupun bertindak benar, itu terserah mereka masing-masing. Mau bertindak yang baik ataupun bertindak melanggar hukum, terserah mereka masing-masing. Kalau melanggar hukum ya terserah mereka. Berarti siap-siap saja berhadapan dengan pihak kepolisian ataupun pihak yang berwenang di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, Lur. Oke. Jadi jelas ya Mas ya. Nah, yang pertama, apakah wajib dipukuli? Kalau menurut saya tidak wajib, bahkan tidak benar. Kalau keluar ya biarkan saja. Nah, kalau dia izin itu malah lebih bagus, berarti punya etika yang baik. Gitu saja. Mungkin kita bertindaknya gini aja Mas. Kalau ada siswa santri Pagar Nusa itu keluar dari organisasi sebelum masanya wisuda, itu kita mungkin hanya mengingatkan saja. Tadinya daftar, ngomong baik-baik ya, kalau mau keluar ngomong baik-baik, pamitan yang sopan, keluar dengan cara yang baik-baik, tapi dengan catatan pelatih tidak boleh arogan, gebuki sekarepe dhewe, nggak boleh. Itu tadi, itu adalah wujud dari rasa kemanusiaan kita selaku anggota gitu. Terus jelas ya Kang ya? Jelas Kang. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, sakralnya wajib dirampas. Siswa Pagar Nusa keluar dari organisasi Pagar Nusa sebelum wisuda, sakral harus dirampas. Itu betul atau tidak tindakan seperti itu? Mari kita jawab bersama di sini. Ini versi saya. Karena apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah itu mempunyai prinsip, pemikiran, bahkan teori masing-masing. Ini menurut saya sendiri kan. Nah, menurut saya sendiri, menurut pendapat saya, yaitu kalau sakral dirampas sah-sah saja. Tapi dengan catatan garis bawah dan dalam kurung ada perjanjian sebelumnya. Jadi dalam arti kata gini, mereka kan sakral kan beli, enggak gratis. Ya benar Bang. Nah, duitnya itu kan kebanyakan mayoritas kan dari orang tua. Mungkin ada yang udah kerja, mungkin kayak kangkangnya ini mungkin kan. Nah, ibaratnya gitu. Jadi istilahnya sakral kan mereka beli pakai uangnya dia sendiri, kerja keras mereka sendiri kan gitu. Bukan gratis organisasi yang ngasih sakral itu. Dalam arti kata, apabila tidak ada perjanjian dari awal, maksudnya anggota tersebut masuk ke anggota Pagar Nusa daftar. Nah, itu ada perjanjian di situ. Seperti kalau di tempat kita ngisi formulir. Formulir pendaftaran. Nah, ngisi formulir pendaftaran, di situ terlampir ada surat pernyataan bahwa, nah ini perjanjian, tolong diingat-ingat, bahwa kalau sang pemohon tersebut tidak bisa tidak bisa melanjutkan sampai lulus wisuda, itu perjanjiannya seragam dikembalikan kepada organisasi. Nah, hal tersebut, surat tersebut, tanda tangan di atas materai, siapa yang bertanda tangan? Yaitu adalah sang pemohon ataupun yang bersangkutan, yang daftar tadi. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau ada surat perjanjian dari awal, itu dicabut sakralnya, sah-sah saja. Tetapi kalau dari awal tidak ada perjanjian, nah pertanyaannya, anak tersebut, saudara tersebut memperbolehkan nggak sakralnya diambil? Kalau memperbolehkan itu tidak jadi masalah. Tapi kalau mereka tidak memperbolehkan sakralnya untuk diambil, minimal badge logo Pagar Nusa. Jadi minimal logo Pagar Nusanya itu
diambil, kita bawa pulang. Sakralnya biarin aja, mau dipakai, mau ikut perguruan lain, organisasi lain, monggo kerso, silahkan mereka. Yang jelas kalau tidak ada perjanjian dari awal, itu minimal bednya itu diambil, dilepas, kita bawa pulang, kita ambil, kita kembalikan kepada organisasi yang bersangkutan. Itu kalau di Pagar Nusa menurut versi saya. Jadi pertanyaan dua hal tersebut, yang pertama siswa keluar dari Pagar Nusa kok harus dipukulin karena alasannya nyolong ilmu, mencuri ilmu dari organisasi Pagar Nusa. Itu ya namanya ilmu, apa ya istilahnya gini, mereka kan mencolong ilmu dalam arti kata ngapalin jurus kan gitu ya. Udah ngapalin jurus kok keluar, berarti nyolong ilmunya. Apakah dengan cara dipukuli, dihajar, apakah ilmu itu bisa hilang dari ingatannya, bisa hilang dari otaknya, dari hatinya dan sebagainya? Pasti tetap akan menempel. Lama-lama kelamaan juga kalau oleh saudara tersebut tidak diulas kembali, maka lama-lama akan lupa juga, lupa dengan sendirinya. Nah, makanya itu negara Indonesia adalah negara hukum. Kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang semau kita sendiri. Ini negara milik masyarakat Indonesia, bukan milik pribadi. Organisasi Pagar Nusa milik anggota keseluruhan Pagar Nusa, bukan milik saya atau panjenengan. Nah, jadi kita harus bisa yang pertama bertanggung jawab, yang kedua harus bisa bijaksana dalam menangani hal apapun, gitu kan. Nah, yang kedua tadi sudah terjawab. Sakral, apabila saudara tersebut keluar sebelum wisuda ataupun sesudah wisuda, itu atribut harus dikembalikan, sakral ditarik dan sebagainya. Boleh sah-sah saja sakralnya direbut, dikembalikan, ditarik lagi ke organisasi apabila ada perjanjian di awalnya. Kalau tidak ada perjanjian, itu kita tidak bisa memaksa. Apabila kok tidak ada perjanjian, kita tiba-tiba asal tarik sakral dan sebagainya, itu masuk enggak? Masuk pasal hukum enggak? Itu masuk pasal hukum. Hukum negara tidak membenarkan. Karena apa? Itu hak mereka, hak dia, hak milik pribadi. Itu sakral itu. Kecuali badge-nya, logonya, logo Pagar Nusa itu adalah milik organisasi. Minimal tidak diambil sakralnya, tapi diambil badge-nya, itu minimal. Itu kalau menurut saya kan. Nah, untuk teman-teman, sedulur-sedulur sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan mengenai tentang Pagar Nusa, silakan komen di bawah. Insya Allah nanti kita buatkan video tutorialnya ataupun video penjelasannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak, Kang? Tanyalah apa? Seandainya gini, setiap namanya juga orang tua kan, kok ikut Pagar Nusa kok sakralnya kok diambil, sedangkan itu milik sendiri, milik pribadi. Kadang kan ada orang tua yang nggak terima. Itu cara ngatasinya gimana, Kang? Cara ngatasinya gini, apabila yang saya jelaskan tadi awal, apabila ada perjanjian, tanda tangan di atas materai, perjanjian yang isinya intinya bahwasanya dalam surat tersebut, kalau saudara tersebut tidak menyelesaikan latihannya ataupun pendidikannya di Pagar Nusa sampai dengan wisuda ataupun lulus ataupun sampai menjadi anggota tetap ataupun pelatih di Pagar Nusa, itu perjanjiannya seragam dikembalikan. Kalau sudah ada surat tersebut, kita kasihkan saja suratnya. Ini Bu atau Pak, suratnya, perjanjian dalam organisasi. Makanya itu kita harus berbijaksana dalam hal tersebut, jangan salah melangkah. Karena kalau salah melangkah, contohnya kita tidak ada perjanjian nih, dari awal tidak ada perjanjian. Sakral asal kita rebut, orang tuanya nggak terima, maki-maki ke sini, manggil sini, apalagi orang tuanya tahu hukum, dia menuntut di situ. Kita tidak punya senjata ataupun tidak punya pengandel-andel, kata orang Jawa ya Lur. Nah makanya itu kita gimana itu, posisinya salah apa bener? Ya salah itu loh. Karena apa? Karena sakral itu dia beli pakai duit-duitnya dia sendiri. Itu hak mereka sudah. Karena yang jelas yang bukan hak mereka adalah
badge ataupun logo. Selagi anak itu saudara tersebut belum menjadi anggota resmi dalam Pagar Nusa, itu logo milik organisasi. Logo kita minta, kita kembalikan kepada organisasi. Benar. Itu benar. Tapi kalau sakralnya, bajunya atau kalau Iya, sakral. Iya. Kalau sakralnya kan baju silatnya kayak yang dipakai sama Kang Gun, Iya. itu berarti kita melanggar kalau nggak ada perjanjian di awal. Nah, gitu. Awal pendaftaran. Awal pendaftaran. Kalau kita nangani ya mungkin kita jelaskan saja. Mohon maaf saya salah Bu, apa gimana? Karena apa? Karena sesungguhnya hal tersebut adalah hal yang salah. Karena apa? Seorang pendekar ataupun seorang pendekar yang sejati itu adalah orang yang mau mengakui kesalahannya dan berubah menjadi yang lebih baik. Jangan pernah menyesali hal yang sudah terjadi, hal buruk yang sudah terjadi jangan pernah disesali. Kalau sudah tahu itu salah, maka jangan dilanjutkan. Anggap saja sebagai pembelajaran. Umpamanya kok sampan pernah narik sakral ngerebut tanpa ada perjanjian, tadinya harus dikembalikan, pernah narik, Nah, itu salah. salah. Jangan dilanjutkan. Apabila tidak ada perjanjian, ngomong baik-baik sama anaknya. Kalau boleh sakralnya diambil, ya diambil. Kalau nggak boleh, minimal bednya ini. Ya, paham. Minimal bednya yang diambil. Kembalikan kepada siapa? Organisasi Pagar Nusa. Ngoten iki, Kang. Nah, pertanyaan lagi monggo. Setelah dikembalikan ke organisasi, itu kan bednya sakralnya diambil. Itu sakralnya kemanakan? Nah, ya kalau ada perjanjian awal berarti resmi nih, sakral udah kita ambil nih. Udah kita ambil. Nah, sakralnya itu mau dikemanakan itu yang benar? Iya. Yang benar kita kasihkan, ataupun ya yang penting sakral itu berguna. Karena sebaik-baiknya orang adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Daripada bosok nganggur, mending dipakai, gitu betul. Iya. Sesuatu hal apapun daripada kok nggak berguna. Karena apa? Allah itu sangat membenci hal yang mubazir. Daripada sobek dimakan tikus, daripada bolong dimakan rayap, dimakan kecoak dan sebagainya, lebih baik kita pinjamkan kepada anggota ataupun siswa santri kita yang belum punya. Lebih baik kita pinjamkan lah, daripada untuk apa kan gitu. Kalau memang udah ada perjanjian diambil dan itu sakral posisi di tempat kita di dalam organisasi, itu tergantung pimpinan setempat, kebijaksanaan keanggotaan bagaimana, berdasarkan musyawarah bagaimana. Begitu kalau menurut saya. Monggo kalau ada yang mau tanyakan lagi. Ini sambil sharing aja ya Lur ya. Sambil belajar, kita belajar bareng. Di sini saya bukan ingin bermaksud untuk menggurui atau bagaimana. Saya juga ya sama-sama belajar. Mungkin ini menurut versi saya loh ini. Bukan berarti ini yang paling benar ya, tapi menurut saya ya seperti itu gitu loh. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, ya silahkan komen mana yang kurang, mana yang salah. Saya sebagai manusia biasa, kadang kalanya ada salah, kadang kalanya melakukan suatu kebenaran. Nah, kebenaran hanya milik Allah semata. Allah nggak pernah salah gitu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah salah. Saya hanya manusia biasa, umat Kanjeng Nabi, hamba Allah biasa. Bisa kapan saja melakukan kesalahan, bisa kapan saja melakukan hal yang benar. Nah, ada yang mau tanyakan lagi nggak, Kang? Monggo. Sekian dari kita berdua, Pak Kang. Saya udah paham penjelasan dari Kangnya. Kita di sini satu sedulur ini, Pagar Nusa sama Pagar Nusa. Kang ini ya Pagar Nusa juga. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Subscribe. Jangan lupa di follow IG-nya. Nggak punya IG saya. Belum nanti sebentar lagi punya. Yang penting video ini mungkin sederhana ya, tapi cuman insya Allah banyak makna yang bisa dipetik dalam video ini, penjelasan dan sebagainya. Mohon dicermati, dan kalau ada yang kurang baik ya jangan dipakai, dibuang saja. Kalau ada yang salah ya jangan dihiraukan, anggap saja saya ini orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan apabila ada yang benar dan baik, nah itu
silahkan Silakan. kalau mau diamalkan. Ya. Sekian saja Lur, mungkin Ya. video kita pada malam hari ini. Ini udah jam berapa Kang? Udah jam 2. Jam 2. Ya, jam 2. Jam Hampir 2 malam. 3 malah. Nah, ini ceritanya melean ini ya, auto Atau bikin video aja lah. malam. Nah, makanya itu yang jelas video ini kita tutup sampai sekian. Kalau ada kurang dan lebihnya dari kami bertiga, termasuk saya yang pertama, Ya. kepada pemirsa sekalian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam pagar nusa jaya.